Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Farem 195 di episode ke-67 yang merupakan bagian ke-9 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Dari episode-episode sebelumnya yang sudah kita pelajari mengenai 5 karakter dasar Allah, kita juga menyinggung tentang karya salib, yaitu proses penyelamatan manusia dengan cara Allah yang dikenal manusia melalui pengorbanan untuk menebus dosa kita. Di episode ini, kita semakin mendalaminya agar kita terhindar dari kekeliruan paham mengenai bagaimana Allah kita bekerja. Kekeliruan ini yang bisa membuat manusia secara sadar atau tidak memiliki kesombongan rohani akibat salah memahami cara Allah menyelamatkan manusia. Inilah yang menjadi fokus pembahasan kita, dan kita memulai pada bagian pertama. Saudara-saudara yang terkasih, dosa yang bagaikan virus melanda seluruh manusia. Satu manusia pun tidak ada yang tidak terkena virus dosa ini. Saya ulangi, seluruh manusia, tidak ada yang tidak. Semua mengalami dan terkena virus dosa ini. Kita tahu tentang ini semua, dan kita juga dalam keadaan sadar. Tetapi, apakah kita peduli untuk menanggulanginya? Sepertinya tidak. Timbul pertanyaan, mengapa? Apakah karena tidak berdampak langsung pada kematian jasmani? Apakah karena kita sibuk dengan urusan masing-masing? Ataukah sudah cukup kita menyerahkannya pada pemuka agama? Apakah atau bahkan kita mengatakan, itu urusan Tuhan. Memang, sesungguhnya lah kita tidak peduli pada virus dosa ini yang semakin mengganas. Jumlah orang Kristen meningkat pesat, tetapi gaungnya hampir tidak berdampak. Kita sibuk mengkristenkan orang, tetapi tanpa sadar kita mengajari kekristenan yang berbeda dengan ciri Kristen yang diinginkan Allah di Alkitab. Kebenaran tentang kekristenan memang sudah mutlak, tetapi kita sendiri sangat jauh dari sikap selalu merenungkan akan firman Tuhan dengan menyelami kehendak Allah. Sehingga tidak jarang orang yang baru masuk ke dalam kekristenan tampak jauh lebih berbahagia daripada orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen. Mengapa demikian? Karena basic kasih di dalam kekristenan yang memicunya. Ajaran Kristus yang paling fundamental yaitu kasih yang merubahnya. Karena sifat keinginan tahu para mu'alaf yang masuk Kristen inilah yang membuat mereka menggali Alkitab. Inilah yang membuat sangat banyak dari mereka memperoleh ajaran yang lebih murni, yang bisa membuat mereka tampak lebih berbahagia.
muncullah pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Mengapa begitu jauh damai sejahtera dari hidup orang Kristen? Bahkan bisa terjadi kekristenan yang begitu eksklusif, yang terjadi pada kelompok tertentu. Lebih eksklusif lagi, hanya di dalam lingkup rumah saja. Dan yang lebih super eksklusif lagi, hanya di dalam diri sendiri. Mari kita merenung, apa ini yang diinginkan Tuhan? Dan marilah kita mulai untuk peduli pada sekeliling kita. Sebagaimana Tuhan kita juga sangat peduli pada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu ciri orang yang diselamatkan oleh kasih karunia adalah bekerja dengan tulus untuk menyelamatkan orang lain. Menjadi patron atau pola yang bisa diikuti orang lain. Bila kita hanya merasa telah diselamatkan dan hidup dalam menara gading, itu hanya menunjukkan kita orang yang egois. Kita membungkus diri kita dengan selimut kesucian, benar-benar menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Inilah orang Kristen yang tidak mengerti arti telah diselamatkan. Inilah orang Kristen yang munafik. Ada juga kalangan yang membalut diri mereka dengan selimut kesucian berupa aksesoris atau seragam agama berupa jubah panjang dan kepala dibalut kain. Berjalan dengan tegak, dengan dagu terangkat. Bahkan ada orang yang khusus ditugaskan untuk mengipas-ngipas tubuh mereka agar tidak kepanasan. Cara ini sangat persis dengan kalangan ahli Taurat atau sekte Farisi. Sangat mengenaskan cara pikir mereka yang menganggap diri mereka begitu suci. Padahal semua hanya didasarkan pada penilaian diri sendiri. Sampai kapan dia mampu bertahan dengan cara hidup yang mana hati kecilnya sendiri menolak? Semua demi penghormatan dan kenikmatan hidup di dunia ini. Dengan cara hidup seperti itu, apakah dia berpikir bahwa Tuhan akan memperhatikan dia ketika ajal menjemputnya? Saudara-saudara yang terkasih, bila ada orang Kristen memiliki pemikiran dan berlaku seperti itu, bagaimana orang berdosa bisa melihatnya sebagai orang yang telah diselamatkan? Bagaimana orang berdosa bisa meniru dia agar dapat juga hidup bersama Kristus? Mengapa ada pertanyaan seperti ini bisa timbul? Semua diakibatkan cara hidup yang mereka pertontonkan adalah cara hidup yang bertentangan dengan apa yang diminta Alkitab. Inilah yang membuat Tuhan sering menangis melihat kelakuan orang Kristen. Janganlah orang Kristen membatasi dirinya untuk bergaul dengan orang berdosa. Jangan pernah takut, karena seluruh dosa kita sudah ditebus. Sekali lagi, seluruh dosa kita telah ditebus. Baik yang kita sembunyikan maupun yang belum kita lakukan, semua itu diketahui Allah. Karena itulah
konsep penebusan Allah berlaku di dalam kekekalan waktu Allah sendiri. Dia Allah yang sempurna di dalam setiap pekerjaannya. Demikian juga Dia dalam melakukan penebusan, semua tuntas, semua sempurna. Yang Tuhan minta adalah jangan berbuat dosa lagi, bukan menghindari orang berdosa. Berbuat bagi mereka seperti yang Kristus lakukan, yaitu mengasihi. Sebab hukum yang terutama ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah inti dari seluruh hukum Allah. Ini juga intisari Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen memiliki konsep yang keliru mengenai penebusan dosa. Konsep yang keliru ini berkembang menjadi sebuah aliran yang bila diamati bisa menimbulkan sebuah sikap, yaitu kesombongan rohani. Pengertian kesombongan di sini adalah dalam arti yang sebenarnya, harfiah, bukan bermegah di dalam Kristus. Itu dua hal yang sangat berbeda. Bermegah di dalam Kristus pengertiannya sangat baik. Kita tidak mengharapkan apapun dari manusia atas segala perbuatan kita. Semua tulus dan perbuatan kita itu hanya kita gantungkan pada pertolongan Tuhan Yesus Kristus agar mendapat perkenanan Allah atas seluruh pekerjaan kita. Inilah bermegah di dalam Kristus. Sedangkan kesombongan rohani muncul dengan mengagung-agungkan keselamatan tanpa mau mencari tahu esensi keselamatan itu yang sebenarnya. Muncullah aliran-aliran yang mengagulkan diri sendiri atau kelompoknya. Bahkan tidak jarang memandang rendah orang lain. Aliran seperti ini berkembang pesat dengan terus-menerus mengumandangkan slogan bahwa keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma atau gratis. Tidak memerlukan upaya apapun dari kita yang ditujukan demi memperoleh keselamatan itu. Yesus mati menebus dosa kita, sudah selesai, semua bersuka cita. Apakah slogan tersebut benar? Saya harus menjawab, sangat benar sekali. Tidak ada yang salah dengan slogan tersebut. Dan memang seharusnya lah kita semua bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang ironi dalam kehidupan para aktivis rohani. Salah satunya bisa kita lihat seperti berada di dalam dua dunia. Ketika berangkat pelayanan sangat energik dan sering tidak mengenal waktu. Tetapi bila kita amati kehidupan mereka secara kasat mata, tampak banyak yang morat-marit. Bahkan tidak sedikit yang lebih parah dari kehidupan Kristen yang dalam tanda kutip, yang hidupnya biasa-biasa saja. Bila kita merenung, bagaimana mungkin bisa meninggalkan keluarga morat-marit dan pergi memuji Tuhan dan bersuka cita? Bila pulang ke rumah, sudah kelelahan dan tidak mampu berbuat apapun lagi untuk keluarga. Kejadian ini terus berulang.
Apa ini yang dimaksud dengan keselamatan? Sebenarnya, banyak di antara kita berada dalam kondisi di luar realita kehidupan ini. Dalam pandangan orang, upaya bersukacita dalam Tuhan hanya untuk pelarian atau untuk menghindari tanggung jawab hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita bertanya kepada para pemimpin aliran seperti ini, jawabannya akan dikembalikan ke tiap personal. Paling mereka hanya berkata, para pengikutnya yang tidak bisa membagi waktu, sedikit pun tidak ada rasa bersalah, bahwa cara penekanannya dalam memberi pemahaman konsep keselamatan memang keliru. Banyak aliran seperti ini yang mengakibatkan rakyat negara-negara besar meninggalkan agama dan Tuhan. Di mata mereka, agama dan Tuhan adalah drag atau candu, suatu alat atau cara untuk memperoleh kegembiraan, walau hanya sesaat. Kondisi inilah yang membuat masyarakat di luar Kristen mempertanyakan, keselamatan seperti apa sebenarnya yang diperoleh orang Kristen. Ini juga yang membuat Mahatma Gandhi, seorang tokoh spiritual dan politik dari India, berada dalam kebimbangan besar. Dia mengakui ajaran Kristus adalah ajaran yang basic reformis. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus Kristus dan sangat mempercayainya. Dan juga Gandhi sangat paham pengajaran Kristus, sehingga banyak mewarnai hidupnya dan pengajarannya. Tetapi Gandhi tidak suka cara hidup orang Kristen yang mengaku dirinya sudah diselamatkan. Realitanya sama saja kelakuannya antara sebelum dan sesudah diselamatkan. Bahkan banyak orang Kristen mengaku sudah diselamatkan, tetapi hidupnya lebih rusak daripada orang non-Kristen. Inilah yang membuat Gandhi tetap sebagai seorang Hindu. Saudara-saudara yang terkasih, ini semua terjadi karena cara memahami yang salah oleh orang Kristen dalam menerima keselamatan. Menjadikan keselamatan hanya sekedar euforia, hanya kehebohan belaka. Menjadikan dirinya dalam kondisi excited, gembira luar biasa, dengan menjadikan keselamatan sebagai drag atau candu, karena merasa telah diselamatkan. Di dalam pandang mata orang di luar Kristen, kelebihan orang Kristen hanyalah memiliki kegembiraan. Hanya itu yang tampak ciri orang Kristen. Di dalam hal perbuatan boleh dikatakan sama saja dengan orang lain. Tetapi banyak orang Kristen tampak lebih tulus. Iya, memang benar. Banyak orang Kristen yang mulai memandang keselamatan dengan kacamata batin dan mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Di sini, dia telah mencapai tahap akhir perubahan pola pikir atau metanoia atau bertobat dan mulai memasuki tahap kenosis
atau pengosongan diri atau menyangkal diri. Kebanyakan orang Kristen sebenarnya berada pada tahap bertobat atau metanoia, yang kemudian langsung stuck atau mandek. Status metanoia ini adalah posisi yang labil, yang akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Inilah hal yang sangat dalam dinasehati Rasul Paulus, agar jangan menjadi Kristen tomat, tobat dan kumat yang terus-menerus. Sadar tanpa sadar, kita mempermainkan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen hanya secara dangkal mengenal Tuhan, oleh karena faktor kekaguman atau sekedar mendengar sepak terjang tokoh yang bernama Yesus Kristus ini. Permainan pikirannya menciptakan tokoh superhero bernama Yesus Kristus, sekalipun tanpa mengenalnya secara pribadi. Akibatnya, kata-kata "aku percaya" meluncur dengan ringannya dari bibirnya di akhir katekisasi. Inilah yang membuat orang Kristen tampak lebih baik dari orang di sekitarnya. Kebaikan ini bisa juga disebabkan karena latar belakang kultur budaya yang memang sudah baik. Jadi, bukan karena menerima Kristus secara langsung yang merubahnya. Timbul pertanyaan dalam hati kita. Yang mana dari orang-orang seperti ini yang selamat? Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita tidak boleh membuat kesimpulan atas hak Allah. Jangan pernah mendahului Allah. Di sepanjang hidup, kita diminta untuk terus mengenali Allah dan perbuatannya. Outputnya hanya berupa hukum kasih, mengasihi Allah, dan setelahnya baru mengasihi sesama. Dengan demikian, tiap orang dapat langsung bercermin pada hukum kasih ini. Sudahkah kita memiliki kasih tersebut? Kasih yang terbesar adalah pengorbanan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus. Bila kita lihat secara umum, termasuk non-Kristen, seluruh manusia memiliki roh manusia yang diberikan Allah ketika penciptaan awal. Roh manusia ini suci, karena segala yang berasal dari Allah adalah suci. Roh manusia inilah yang dipakai Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Roh manusia tidak pernah mati. Dia hanya meredup, tertutup oleh dosa-dosa kita, yang mengakibatkan kemuliaan Allah tidak bisa bersinar terang dari dalam diri kita. Ketika manusia mati karena dosa-dosanya, roh manusia kembali ke Allah. Sebagaimana kesaksian Alkitab, Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Artinya, semua hanya berdasarkan perkenanan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena sorga yang kita tuju adalah rumah Tuhan Yesus Kristus. Memanglah, tidak berguna kita membuat jalan dan upaya kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa memahami bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang baik yang tidak mengenal
Allah. Tetapi Alkitab memecahkan dalam tanda kutip kebuntuan ini melalui 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang ada bagian misteri Allah yang tidak bisa kita selami. Kita tidak boleh memaksa diri untuk mengetahui itu. Biarlah tetap menjadi misteri Allah. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.